Halo, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan semoga juga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk melawan pandemi COVID-19. Meskipun kita belajar di rumah aja, tetapi kita harus tetap semangat. Nah, hari ini kembali lagi berjumpa dengan Ibu Eri di video pembelajaran kelas 8. Namun sebelum kita mengawali materi kita terlebih dahulu untuk persiapkan hati kita untuk berdoa agar kita senantiasa diberikan kesehatan, semangat, dan kekuatan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berterima kasih untuk segala kebaikan cinta-Mu. Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami, sehingga kami pada hari ini anak-anak-Mu ingin mengawali seluruh aktivitas kami. Kami mohon berkatilah dan bimbinglah kami dari awal hingga berakhirnya seluruh aktivitas pembelajaran kami, agar kami senantiasa memahami dan mengerti apa yang disampaikan kepada kami. Berkatilah orang tua kami, ibu bapak guru kami, dan kami semua agar senantiasa berada di jalan-Mu dan juga diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan kelancaran rezeki. Hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu, sebab Dikaulah Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema yang baru, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus diharapkan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat atau umat pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Yesus itu mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan sabda dan karya. Maka warta kerajaan Allah akan dapat lebih mudah dipahami. Karya Yesus dengan menggunakan sabda dapat lebih mudah dipahami jika sabdanya menyentuh sendi-sendi kehidupan umat pada zaman tersebut. Maka Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan kehidupan umat pada zaman dahulu. Nah, ada yang tahu nggak apa pengertian dari perumpamaan? Oke, kita akan bahas tentang pengertian dari perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan, sehingga orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Nah, jadi pada zaman dahulu hingga saat ini, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan menggunakan perumpamaan. Biasanya, perumpamaan yang diwartakan Yesus tentang kerajaan Allah itu diambil dari kehidupan sehari-hari umat pada zaman Yesus. Salah satu contohnya misalnya seperti apabila Yesus mewartakan kerajaan Allah kepada para petani, Yesus menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi, ilalang dan gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Nah, apabila juga Yesus mewartakan kerajaan Allah bagi para nelayan, Yesus menggunakan perumpamaan seperti pukat, jala, dan sebagainya. Yesus dalam pengajarannya
mempergunakan perumpamaan dengan maksud agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dimengerti. Seperti tadi, para petani dengan mudah memahami artinya, kemudian para nelayan juga. Nah, setelah selesai mewartakan kerajaan Allah, Yesus sering berseru. Seperti contohnya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kalian dapat melihatnya di Injil Matius bab 13 ayat 45 atau di Injil Lukas bab 14 ayat 35. Nah, di situ dikatakan bagaimana ketika Yesus selesai menyampaikan khotbahnya tentang kerajaan Allah, dia selalu mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kita semua juga ketika kita mendengarkan renungan yang sekarang ini disampaikan oleh pastor, pendeta, dan sebagainya, hendaklah kita mengecamkan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, apa yang sudah disampaikan kita, hendaklah kita dengar dan kita laksanakan di dalam hidup kita sehari-hari. Ibu akan menjelaskan beberapa contoh tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan seorang penabur. Dapat kalian buka di Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 20. Nah, di situ Yesus ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan karyanya, akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi perkiraan manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa ketika mengikuti Yesus, karena pasti akan menuai kebahagiaan. Nah, yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh dapat kalian lihat di Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29. Perumpamaan ini hendaknya mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri, bahkan petani tidak mengetahui kapan benih itu akan bertunas, berbunga, dan berbuah. Nah, jadi demikian pula tumbuhnya iman akan Allah tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah. Bukan usaha manusia, bahkan manusia tidak bisa memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Nah, yang ketiga, perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara misalnya menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan jahat hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik, seperti ilalang yang tumbuh di antara gandum tadi. Kemudian yang keempat, perumpamaan tentang pukat. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun dan tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah,
dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Sementara yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang menilai antara yang baik dan tidak. Kita sebagai manusia biasa tidak berhak menghakimi atau menilai kehidupan orang lain. Nah, itu dapat kalian lihat di Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 50. Kemudian yang kelima, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Jadi kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam atau seperti mutiara yang berharga, yang semua orang pasti ingin mendapatkannya, ingin memperjuangkannya. Nah, itu dapat dilihat di Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Nah, demikianlah beberapa contoh tentang perumpamaan yang diwartakan Yesus tentang kerajaan Allah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah tadi ada beberapa yang Ibu jelaskan tentang contoh perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, apabila kalian ingin melihat lebih banyak lagi, kalian bisa membuka di kitab suci. Di situ banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang diwartakan Yesus yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Nah, materi kali ini mengajak kita bahwa melalui materi ini semoga kita semua dikuatkan imannya akan Yesus Kristus dan semakin mengetahui bahwa pentingnya kerajaan Allah itu bagi hidup manusia, sehingga kita semua disadari bahwa kerajaan Allah itu sungguh-sungguh ada dan sungguh-sungguh nyata, ya. Nah, oleh sebab itu sering-sering untuk belajar, untuk membaca kitab suci dan sebagainya. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini, materi singkat ini dapat berguna bagi kalian semua, bagi kita semua yang menonton video ini, dan juga dapat menambah pengetahuan iman kita. Terima kasih bagi yang sudah menonton video pembelajaran kelas 8. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.